Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak untuk hari ini. Sehat semua untuk hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bisa ketemu kembali. Setelah kemarin 1 minggu kita tidak ada aktivitas pembelajaran, hari ini kita ada aktivitas lagi. Semoga semangatnya tetap tinggi. Fotonya aman ya, kelas 12.2 ya. Udah selesai semua. Sudah. Alhamdulillah. Baik. Ini masih sedikit sekali enggak, Bung? Masih 22. Sambil saya absen dulu aja ya. Sekarang tanggal 16. Andika ada? Hadir, Mister, hadir. Anissa? Ada, Mister. Azahra? Hadir, Mister. Damar? Dian? Ada, Mister. Fabian? Bentar, ini Damar baru masuk. Fabian belum? Farhan? Hadir, Mister. Halisa? Ada, Mister. Ervinda? Hadir, Mister. Kaila? Kaila? Levina? Belfasil? Oke, Belfasil? Ada, Mister. Mario? Ada, Mister. Maria Usman? Ada, Mister. Muhammad Farhan? Ada, Mister. Muhammad Bramantio? Hadir, Fawaid? Mister. Nadia? Hadir, Mister. Ada ya Nadia ya. Naufal? Hadir. Hadir, Mister. Nela? Salma? Hadir, Mister. Satria? Ya, Mister. Sindura? Hadir, Mister. Yasmin? Hadir. Yevi? Yogi? Hadir, Mister. Fabian? Belum. Sopo rek nukang rek Mister. suarane. Ya? Fabian Hadir saya, ada? Mister. Ada, Mister. Oke. 28. Oke. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita lanjutkan insya Allah di materi berikutnya. Pada pertemuan lalu kita sudah menyelesaikan materi tentang sel volta, yaitu salah satu aplikasi aplikasi redox yang menggunakan reaksi spontan. Artinya ada reaksi kimia yang bisa menghasilkan energi listrik. Apakah masih ada pertanyaan terkait dengan materi sel volta? Belum. Enggak ya? Aman ya? Iya, aman. Alhamdulillah. Kalau sel volta aman, insya Allah hari ini kita akan masuk di sel elektrokimia yang kedua, yaitu sel elektrolisis. Nah, apa perbedaannya sudah kita bahas kemarin dengan detail, yaitu kalau di sel elektrolisis reaksinya tidak spontan, agar reaksi kimia bisa terjadi, harus ditambahkan energi listrik dari luar. Itu ciri dari sel elektrolisis. Langsung aja kita mulai. Di sel elektrolisis, hal yang paling penting adalah bagan ini, yaitu bagan untuk menentukan reaksi yang terjadi pada ruang katoda maupun ruang anoda. Anak-anak harus bisa menguasai bagan ini dengan baik, agar saat menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan elektrolisis, anak-anak dengan cepat dan benar menyelesaikannya.
Diagramnya boleh di screenshot. Kalau misalkan nggak screenshot, di modul juga sudah ada, jadi anak-anak bisa langsung akses di sana. Modulnya diupload di bab redox dan redox dan elektrokimia. Pertemuan berapa ya itu? Pertemuan 4 ya kalau nggak salah. Jadi nanti bisa diakses lagi untuk modulnya. Nah, di dalam sel elektrolisis yang terjadi reaksinya juga ada dua, ada reaksi katoda, ada reaksi anoda. Reaksi reduksi terjadi di katoda, reaksi oksidasi terjadi di anoda. Sama ya reaksinya. Nah, akan tetapi hal-hal apa saja atau zat apa aja yang bereaksi di katoda dan anoda, itu ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Kalau di sel volta kan nggak ada ya. Ion apa yang di katoda, yaitu yang direduksi. Ion apa yang di anoda, yaitu yang dioksidasi. Elektroda apa di anoda, dioksidasi. Gampang itu kalau di sel volta. Kalau di sel elektrolisis ada sedikit perbedaan, ada sedikit aturan. Misalnya ini. Reaksi yang ada di katoda itu tergantung pada jenis kation senyawa yang dielektrolisis. Kation itu apa? Yaitu atom atau gugus atom yang bermuatan positif. Itu dikenal sebagai kation. Nah, kation sendiri dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kation logam aktif dan kation lain. Berarti bukan termasuk logam aktif. Apa aja logam aktif itu? Yaitu logam-logam golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Golongan 1 berarti mulai dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Kalau golongan 2, beryllium, magnesium, kalsium, strontium, dan barium. Itu masuk golongan 2. Logam-logam golongan ini, golongan utama ini atau logam aktif, dia cenderung stabil dalam bentuk ion. Sehingga dia sulit untuk direduksi. Itu ketentuannya ya. Logam-logam aktif, ion logam aktif itu cenderung stabil. Dia sulit untuk direduksi. Nah, siapa yang harus direduksi? Yang mengalah adalah air. Jadi, kalau ada soal untuk menuliskan elektrolisis di katoda dan kationnya adalah golongan aktif, yang direduksi adalah molekul air. Jadi apa nanti? Jadi H2 dan OH-. Bersifat basa dan dihasilkan gas. Ini jika larutan. Yang kedua, jika kationnya bukan logam aktif atau bukan yang di atas tadi ya, bisa berupa H+, bisa berupa lelean. Kalau kationnya selainnya di atas, cirinya ini, kationnya langsung direduksi menjadi logam. Misalnya Cu2+, langsung direduksi menjadi Cu. Misalnya Ag+, langsung direduksi menjadi Ag. Itu ciri kation yang selain logam aktif. Ada pertanyaan untuk reaksi di katoda dulu? Enggak ya? Aman ya? Nah, kalau di reaksi di katoda sudah kita kuasai, sekarang bergerak ke sini, yaitu reaksi yang terjadi di anoda. Reaksi yang di anoda ada dua yang mempengaruhi, yaitu anodanya dulu. Yang kita lihat anodanya dulu. Jika anodanya udah kita pahami, udah kita kuasai, baru melihat anionnya. Ada dua tahap ya, melihat anodanya dulu, baru melihat anion. Tapi kalau di katoda, langsung lihat kation, tanpa melihat katodanya. Itu perbedaan. Maksudnya apa? Karena logam-logam yang digunakan di anoda, logam maupun non-logam yang digunakan di anoda, itu ada dua sifatnya. Ada yang bersifat inert, ada yang bersifat tidak inert. Apa cirinya? Kalau anodanya itu adalah inert, dia tidak ikut bereaksi. Tapi kalau anodanya tidak inert, berarti dia ikut bereaksi. Dia yang teroksidasi. Anoda inert itu ada tiga.
ada PT, platina, ada C, karbon, ada AU, emas. Jadi ada 3 yang inert. Selain 3 ini, berarti anodanya tidak inert. Dia akan ikut teroksidasi. Contohnya adalah Cu. Kalau logam yang digunakan adalah Cu, berarti Cu-nya dioksidasi menjadi Cu2+. Kalau menggunakan Pb, berarti Pb-nya yang dioksidasi menjadi Pb2+. Itu ya, cara melihat yang di reaksi yang di anoda. Nah, jika anodanya inert, baru kita melihat anionnya. Anion yang umum digunakan ada 2, yaitu sisa asam oksi dan anion lain. Sisa asam oksi itu apa? Yaitu anion-anion yang memiliki atom oksigen. SO4 2- berasal dari asam sulfat, NO3- dari asam nitrat, dari asam fosfat, dan asam karbonat. Berarti yang ada oksigennya kayak begini. Nah, anion-anion ini sifatnya adalah sangat stabil. Dia sulit untuk dioksidasi. Makanya yang dioksidasi adalah molekul air. Airnya berubah menjadi H+ dan O2. Bersifat asam dan menghasilkan gas oksigen. Jika bukan sisa asam oksi anionnya, misalnya OH- atau O2 atau ion halida, anionnya yang dioksidasi. Br- diubah menjadi Br2. Cl- dioksidasi menjadi Cl2. Kalau OH- menjadi H2O dan O2. Kalau O2- menjadi O2. Ini adalah reaksi-reaksi yang terjadi di anoda. Ada pertanyaan anak-anak? Silakan kalau ada permasalahan. Enggak ada. Yang itu Mister mau tanya. Yang 2O2- itu Mister. Iya. Yang ini kah? Iya itu Mister. O2- kan ion oksida. Lah ion oksidanya dioksidasi menjadi molekul oksigen, gitu aja. Yang ini jarang Mas, ini jarang muncul kalau untuk anak-anak SMA. Yang sering muncul itu ini OH- sama ion halida saja. Nah, ini kan masih konsepnya ya, masih ngambang. Maksudnya untuk apa sih, kegunaan untuk apa, kita kan belum tahu. Agar kita menguasai dengan baik, langsung aja kita pelajari kegunaan atau aplikasinya dalam menentukan reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis. Ada contoh di sini, yaitu elektrolisis untuk menghasilkan logam natrium dari lelehan natrium klorida. Jadi natrium klorida itu bisa meleleh jika suhunya di atas 2000 derajat Celcius. Dia bisa meleleh. Jadi cukup tinggi suhunya. Nah, elektrolisis NaCl akan membentuk 2 hasil. Yang pertama adalah logam natrium, logam yang sangat reaktif ini ya, dan gas klorin. Prosesnya dikenal sebagai cell Downs. Karena yang membuat ini adalah namanya Downs. Ini orang mana saya lupa ini orangnya. Terus anoda yang digunakan adalah karbon. Anodanya karbon, katodanya besi. Reaksinya bagaimana? Reaksi elektrolisisnya. NaCl jika diionisasi akan membentuk ion Na+ dan Cl-. Na+ adalah kation, Cl- adalah anion. Reaksi yang terjadi di anoda berhubungan dengan anoda ini dan anionnya. Sedangkan yang terjadi di katoda berhubungan dengan kationnya. Karena dia lelehan, apapun anion dan kationnya langsung bisa bereaksi. Contohnya ini, di anoda. Karena dia inert, ionnya Cl- langsung dioksidasi menjadi Cl2. Bagaimana di katodanya? Karena dia berupa lelehan, katodanya langsung bisa dioksidasi, kationnya langsung bisa direduksi membentuk logamnya, yaitu Na+ berubah menjadi Na. Yang atas melibatkan 2 elektron, yang bawah juga melibatkan 2 elektron, bisa dieliminasi.
Jika sudah dieliminasi menghasilkan reaksi total. Ini namanya ya. Ini namanya reaksi total. Ini setengah oksidasi, ini setengah reduksi, ini reaksi totalnya. Ada pertanyaan, anak-anak untuk menentukan ini, reaksi di anoda dan katoda? Tidak ya? Paham ya? Kalau paham, saya lanjutkan contoh yang lain. Ini elektrolisis air, enggak usah dulu yang air ya. Karena ini bahan materi utama untuk membuat bahan bakar dari air sebenarnya. Nanti anak-anak bisa eksplorasi lah dari file ini. Contoh selanjutnya ini. Nomor 1 dan nomor 2. Kali nomor 3 enggak usah, ini udah kita bahas tadi. Persis sama dengan yang contoh tadi. Kalau yang nomor 1, elektrolisisnya bukan lelehan, tapi merupakan larutan. Menggunakan elektrode karbon. Senyawanya CaCl2. Kalau diionisasi membentuk ion Ca2+ dan Cl-. Siapa yang bereaksi di anoda? Karena dia menggunakan karbon. Karbon kan inert tadi ya. Berarti yang kita lihat anionnya. Anionnya siapa? Cl-. Berarti Cl- langsung dioksidasi menjadi Cl2. Siapa yang bereaksi di katode? Kita lihat kationnya. Kationnya Ca2+. Wujudnya larutan. Ca2+ itu golongan 2. Berarti termasuk logam aktif. Kalau logam aktif, dia tidak bisa direduksi. Yang bisa direduksi adalah molekul air. Sehingga airnya berubah menjadi H2 dan OH-. Melibatkan 2 elektron bisa dieliminasi, yang kiri dikumpulkan, jadi di kiri, yang kanan dikumpulkan juga jadi di sebelah kanan. Ini disebut sebagai reaksi selnya. Ada pertanyaan untuk contoh yang pertama? Itu Mister, diulang Mister yang katoda. Belum paham. Yang katoda kenapa air gitu ya? Kenapa kok air gitu? Betul. Lihatnya dari sini. Wujudnya larutan Ca2+. Ca2+ golongan berapa? Golongan 2A. Kalau golongan 2A, kita ikut aturan yang ini tadi. Ini kan? Siapa yang direduksi? Air. Berarti yang dituliskan adalah reaksi ini aja. Reaksi reduksi air. Sehingga untuk contoh ini, katodanya adalah molekul air. Bisa dipahami Mas Bram ya? Mister, Iya, iya Mbak. Mister. jadi kalau misalnya ada logam aktif itu langsung otomatis diganti air. Nah, kalau iya, otomatis diganti air. Begitu. Oh iya, Mister. Oke, siap. Ada pertanyaan lain untuk contoh nomor 1 dulu? Ini adalah materi yang agak apa ya, butuh perhatian khusus di kimia. Puncak dari ilmu kimia itu di sini, tingkat kesulitannya itu. Setelah ini nggak ada yang sulit lagi. Yang nomor 2, yaitu elektrolisis NaNO3, elektrodenya PT. Jika diionisasi, ini membentuk ion Na+ dan NO3-. Anodanya, kenapa kok air? Karena ini elektrodenya PT yang inert tadi. Inert, anionnya sisa asam oksi. Sehingga yang di anoda yang bereaksi adalah airnya. Air dioksidasi menjadi H+ dan O2. Kenapa di katoda kok air juga yang bereaksi? Karena ini wujudnya larutan, ionnya adalah Na+, golongan 1. Logam aktif. Karena dia logam aktif, wujudnya larutan yang direduksi juga molekul air. Begitu. Ada pertanyaan untuk yang contoh nomor 2? Nggak ada. Mister, Ha-ha. itu kok bisa jadi 4 OH-, Mister? Yang mana Mbak? Yang Yang bawah ini ya? Ya. Oh ya. iya.
Ini elektronnya 4. Ini elektronnya 2. Agar elektron bisa dieliminasi, jumlahnya harus dibuat sama, Mbak. Berarti yang bawah harus dikalikan 2. Ini dikali 2 menjadi 4. 4 ditambah 2 menjadi 6. H2-nya 1 kali 2 menjadi 2H2. Ini harusnya 2 nih, Mbak. Harusnya ada 2 OH- ya di sini ya. Ini ada 2 OH-, 2 kali 2 menjadi 4. Ini koefisiennya hilang. Harusnya 2 Oh, OH-. iya, Mister. Iya, Mister. Paham ya? Mister. Ada pertanyaan lagi? Mister, jadi Yuk. setiap mau ngerjain soal tuh harus dilihat dulu elektrodanya itu apa? Iya, terutama untuk reaksi yang terjadi di anodanya. Begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, sekarang saya contohkan yang langsung. Saya tulis, tidak pakai PowerPoint. Saya gunakan HP ya, sebentar. Biar anak-anak langsung bisa tahu perbedaannya itu. Nah, ini saya pakai kertas. Saya pin dulu biar nanti kalau di video bagus hasilnya. Nah, ngambil contoh 2. Misalkan yang satu adalah larutan CuSO4, elektrodenya platina. Kita gunakan platina. Terus yang kedua sama larutan CuSO4 tapi elektrodenya adalah besi. Berarti berbeda ya. Yang membedakan di sini PT dan P ada. Nah, bagaimana kita jawabnya? Kita jawab yang A dulu, yang pertama dulu. CuSO4 larutan wujudnya adi. Kalau kita ionisasi, dia membentuk ion CO2 plus dan SO4 2-. Ada platina. Ini kita tulis. Nah, untuk menulis reaksi boleh kation, boleh katoda dulu, boleh anoda dulu. Terserah itu anak-anak ya. Boleh katodanya di atas, boleh anodanya di atas, boleh. Kita coba yang katoda dulu. Katoda, baru anoda. Dibalik juga nggak apa-apa. Anodanya di atas, katodanya di bawah. Yang penting, anak-anak harus tahu. Katoda adalah reaksi reduksi. Kalau reduksi hubungannya pasti dengan ini. Dengan apa? Dengan kation. Ini namanya kation. Ini namanya adalah anion. Nah, kation itu selalu berhubungan dengan di katoda. Karena reaksi yang terjadi di katoda tergantung pada jenis kationnya. Nah, Cu termasuk golongan yang mana? Apakah dia termasuk yang golongan aktif atau yang tidak aktif? Gimana cara lihatnya? Nah, cara lihatnya kayak tadi anak-anak. Bentar, saya share, sambilkan fotonya dulu. Di sini kan ada 2 tadi di kation ya. Ada logam aktif, ada logam lain. Cu itu apakah termasuk golongan 1A, 2A, Al, dan Mn? Enggak, Mister. Enggak, karena Cu golongan transisi. Berarti dia tidak tergolong yang A, berarti air tidak ikut. Artinya Cu masuk golongan yang bawah. Kalau masuk golongan yang bawah, berarti kationnya langsung bisa direduksi. Lah reduksinya gimana? Sampai tulis ionnya. Cu2 plus nanti diubah menjadi Cu dan disertai dengan 2 elektron. Kenapa elektronnya di kiri? Ini tidak bermuatan. Ini bermuatan 2 karena berarti dikurangi 2. Itu caranya. Bisa ya untuk yang di katoda. Bagaimana yang di anoda? Untuk yang di anoda kita lihat ininya dulu. Apa namanya tadi? Elektrode. Kalau dia inert, kan ada 3 tadi ya. Ada PT, ada C, ada U. Kalau dia inert, berarti dia tidak ikut-ikut bereaksi. Kalau dia tidak ikut bereaksi, yang kita lihat baru anionnya. Nah, kita lihat ke sana. Kita lihat anionnya. Ternyata anionnya adalah SO42-. Sisa asam oksi. Siapa yang bereaksi kalau gitu? Kita bergerak ke sini.
ini PT, ini ada sisa massa oksida di sini, S42-. Berarti yang dioksidasi adalah molekul air. Sehingga di anoda yang kita tulis adalah molekul air berubah menjadi H+ dan O2. O-nya ada 2 berarti dikali 2. Hidrogennya ada 4 berarti dikali 4. Ini tidak bermuatan berarti 0. Ini plus 4 ini 0. Berarti agar sama ini dikali dengan 4 elektron. Ditambah dengan 4 elektron. Dia punya 2 elektron. Dia punya 4. Berarti agar sama yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. Terus kita kumpulkan yang kiri. Jadi di kiri semua. Cu2+. Jadi 2 ya koefisiennya 2 kali ini. Elektronnya langsung dieliminasi boleh. Ditambah dengan 2H2O. Karena ini 2 dikali 1. Berubah menjadi Cu. 2 kali ini. 2Cu. 4H+ ditambah dengan O2. Nah, itu untuk menuliskan persamaan reaksinya. Ini setengah reaksi reduksi, ini setengah reaksi oksidasi, ini namanya reaksi sel. Nah, begitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Biar langsung tahu bedanya. Kita langsung bahas nomor 2. Yaitu saat CuS4 berwujud larutan, diionisasi membentuk Cu2+ dan SO4 2-. Tapi di sini terlibat adalah Fe. Dibuat reaksinya sama, katoda, anoda. Katodanya sama tidak bereaksi. Sama ya. Ini Cu2+ kationnya. Kita tarik ke katoda. Berarti Cu2+ direduksi membentuk Cu. Bagaimana dengan anodanya? Anodanya tergantung ini. Ininya tidak inert. Kalau tidak inert, berarti dia yang dioksidasi. Berarti besinya yang dioksidasi. Tidak lagi air yang bereaksi, karena dia sudah bereaksi. Kalau dia sudah bereaksi, kita tidak usah melihat anionnya. Itu perbedaannya. Berarti Fe-nya lah yang dioksidasi menjadi Fe bermuatan 3+. Ini tidak bermuatan 0, ini bermuatan 3, berarti terlibat 3 elektron. Agar sama, yang atas dikali 3, yang bawah dikali 2, karena 2 elektron dan 3 elektron. Terus kita samakan 3 kali ini. 3 Cu2+, ini kali ini. 2 Fe membentuk 3 Cu dan 2 Fe 3+. Nah, begini hasil akhirnya. Ini juga disebut sebagai reaksi sel. Ada pertanyaan? Ini adalah puncaknya ilmu kimia ya. Jadi anak harus benar-benar teliti. Nah, perbedaannya dari mana di antara dua sel itu? Yaitu yang ada di anoda saja perbedaannya. Nah, itu. Kenapa kok berbeda di anoda? Karena elektrodenya berbeda. Yang satu inert, yang satunya tidak inert. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, selesai pertemuan hari ini. Belum ada, Mister. Langsung coba di Google Classroom ya. Udah saya siapkan. Anak-anak belajar membuat persamaan reaksi jumlah 5 aja. Jadi nggak banyak-banyak. Cukup 5 aja. Berapa menit? 10 menit aja selesai. Asalkan anak-anak sudah menguasai bagan tadi. Kalau bagannya sudah dikuasai dengan baik, soal dibuat kayak apapun, tidak perlu mikir lagi. Begitu. Cukup? Oke. Mungkin yang lain ada pertanyaan, Mas Bram nggak ada pertanyaan. Mungkin yang lain ada pertanyaan, Mas Bram nggak ada pertanyaan yang lain mungkin. Silakan. Anissa enggak. Sudah, Mister. Insya Allah paham. Oke, alhamdulillah. Kalau ada masalah kontak saya ya kayak biasanya. Karena sudah masuk ada duhur, kita cukupkan pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat.
terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.